Diduga akibat percikan bara rokok, sebuah kios bensin di Brebes, Jawa Tengah terbakar. Lu tahu orang-orang yang suka ngerokok di motor? Ini yang mereka pengen denger. Ih, keren banget nih, sangar banget nih, maco banget nih orang nih. Ini baru laki-laki sejati ngerokok di motor. Ngerokok masa di rumah atau di kamar atau di smoking area, di motor lah. Satu dunia ini harus tahu kalau lu itu ngerokok. Kenapa perokok itu spesial? Mereka punya bakat unik yang jarang dimiliki orang biasa. Mampu mengubah udara bersih jadi polusi, menciptakan seni puntung rokok di mana-mana, bahkan bikin orang lain menikmati rokoknya tanpa minta izin. Keren kan? Dan yang lebih keren lagi nih ya, meskipun semua orang udah tahu dampaknya, mereka tetap konsisten ngerokok dimanapun dan kapanpun. Sekarang kita coba ulik kenapa kebiasaan ini bisa bertahan sampai hari ini. Coba pikir, kita hidup di zaman dimana rokok udah diperingati dari segala sisi. Dibungkus ada peringatan rokok membunuhmu, sampai ada gambar orang yang leher bolong kan. Terus juga di iklan TV pun ada peringatannya, di setiap iklan pula. Bahkan ya, di HP pun sering banget ada video yang dimana isinya videonya tuh orang-orang yang udah sakit parah gara-gara rokok. Tapi ya perokok tetap santai aja. Logis atau enggak logis sih ini? Sebagai orang yang sering ngelihat fenomena ini terjadi, gue punya pengalaman pribadi yang unik. Gue inget dulu gue punya teman perokok yang tekad ngerokoknya tuh tinggi banget. Dia punya prinsip, ngerokok mati, nggak ngerokok juga mati. Ya mendingan ngerokok sampai mati lah. Keren kan? Belum lagi kalau nongkrong bareng teman-teman yang ngerokok semua. Langsung smile dah tuh paru-paru gue. Jadi perokok pasif. Tapi enak kan? Jadi bisa nikmatin rokok gratis tanpa harus ngerokok. Dari sini gue mulai mikir, kenapa ya? Kebiasaan ini yang dampaknya besar kayak gini masih dilakuin sama banyak orang. Dan kenapa kita perlu bahas hal ini? Karena menurut gue perokok itu punya dampak yang besar. Gak cuma ke diri mereka sendiri, tapi ke lingkungan, kesehatan, bahkan ekonomi. Ini bukan sekedar rokok, tapi budaya. Dan mungkin lo harus nonton ini karena gue bakal bahas sisi unik dari kebiasaan ini. Lengkap dengan fakta, cerita, dan mungkin sesuatu yang gak pernah lo pikir sebelumnya. Langsung aja. Om, nggak ngerokok lagi om. Masa ngerokok cuma sebatang doang om? Ngerokok terus dong sampai aku mati sesak dada. Rokok tuh awalnya sebuah tradisi. Dari tembakau di era suku-suku asli Amerika, jadi simbol status, sampai sekarang jadi kebiasaan. Bayangin, dari simbol kehormatan, sekarang jadi salah satu penyebab polusi terbesar. Tapi spesialnya perokok nggak berhenti di sejarah aja. Apa jadinya kalau kita lihat data dan fakta sekarang? Menurut WHO, ada lebih dari 8 juta kematian tiap tahun karena rokok. Tapi nggak cuma itu, puntung rokok adalah salah satu limbah paling banyak di dunia. Sampai-sampai penyumbang 766 juta kilogram sampah per tahun. Data udah jelas, tapi kalau cuma angka mungkin belum kerasa. Nih, gimana kalau kita lihat contoh nyata di sekitar kita? Lu pernah lihat nggak orang yang ngerokok sambil nyetir? Satu tangan disetir, satu tangan dirokok. Mereka multitasking tingkat dewa kan? Lagi banyak pikiran aja. Atau orang yang ngerokok di ruangan AC. Ini bukti nyata kalau perokok itu konsisten. Gak peduli tempat dan situasi. Unik sih, tapi kebiasaan ini bukannya tanpa masalah. Faktanya, justru banyak banget dampak buruk yang harus kita hadapin. Masalahnya nih ya, kebiasaan ini bukan cuma soal gua ngerokok urusan gua, tapi asapnya jadi urusan kita semua. Dari anak-anak sampai orang tua, semua kena dampaknya. Pengendara yang di motor gitu kan, sama di mobil juga, abu rokoknya itu terbang sampai kena mata, itu kan bahaya banget gitu. Tapi di balik semua itu, ada sisi spesial perokok yang bikin mereka tetap bertahan. Bahkan di tengah semua larangan dan peringatan. Yang paling gue bikin bingung nih ya, udah ada peringatan di mana-mana, tapi orang yang ngerokok seolah-olah punya kekuatan super, yaitu kebal peringatan. Mereka kayak nggak takut sama apapun, gambar penyakit lah, iklan larangan, bahkan kalau udah penyakitan gara-gara rokok, tetep aja ngerokok. Katanya kalau nggak ngerokok rasanya ada yang kurang. Kadang gue mikir, apa sih enaknya ngerokok? Tapi mereka pikir kayaknya bebas banget nggak sih? Bahkan udara yang bersih pun berubah jadi yang bau anjay. Mereka bilang, hak gue. Tapi dampaknya apa? Kita semua yang nanggung. Udah kayak game multiplayer. Tapi kita nggak pilih jadi pemainnya. Mungkin kita harus kasih penghargaan buat mereka sebagai juara dunia berbagi dampak tanpa kompromi. Jadi, kenapa perokok itu spesial? Karena menurut gue mereka berhasil ngebuat kebiasaan yang sederhana ini jadi kebiasaan yang dampaknya global.
dari ekonomi, polusi, dan juga kesehatan. Tapi di balik itu semua, spesial bukan berarti positif nih ya. Kalau kita nggak berubah, mungkin kebiasaan ini bakal jadi terus beban buat diri kita dan juga lingkungan. Tapi nggak ada kata terlambat buat mulai berpikir lebih baik. Buat yang masih ngerokok, coba dipikirin lagi dampaknya. Mulai dikurangin atau enggak lebih baik berhenti. Dan buat kita yang jadi korban asap rokok, mungkin ini saatnya lebih tegas ingetin mereka atau enggak lindungin diri kita sendiri. Kalau lu suka konten kayak gini, jangan lupa like dan komen. Dan kasih tahu gue di kolom komentar apa pendapat lo soal perokok. Dan kalau lu punya pengalaman unik atau lucu tentang perokok, jangan ragu untuk di-share di komentar. Siapa tahu pengalaman lo bisa jadi topik menarik di video berikutnya. See you!